dengan kondisinya saat ini seperti apa, tapi mungkin bisa digambarkan berkaitan dengan permintaan kredit UKM ya saat ini. Oke. Apakah memang masih cukup baik Ya, seperti itu? jadi sebenarnya kalau walaupun lihat NPL-nya naik, sebenarnya tetap ada permintaan ya. Cuman memang permintaan itu relatif sekarang lebih terbatas dibandingkan kredit-kredit pada usaha besar sebenarnya gitu. Kenapa? Karena kalau yang mereka masih tetap survive, kemudian juga mereka menjadi bagian supply chain, tapi jumlahnya masih sangat kecil gitu ya. Mereka masih tetap membutuhkan pinjaman. Tapi memang jumlahnya jauh lebih rendah sih dibandingkan perusahaan-perusahaan besar gitu. Jadi ini juga memang harus menjadi concern kita bahwa yang mereka itu menyerap 99% angkatan kerja itu sedang juga punya problem ya. Jadi jangan dianggap mereka tuh sebagai tulang punggung yang akhirnya tidak perlu bantuan, tuh enggak juga gitu. Tapi mereka butuh bantuan dalam arti bukan bantuan uang sebenarnya, yang dia butuhkan adalah bantuan pasar gitu. Nah, pasar kan sedang bermasalah ya. Jadi bagaimana pemerintah meng-create market gitu ya, misalnya saja dengan APBN dan APBD yang menurut saya itu sangat memungkinkan dia bisa menjadi demand-nya gitu ya. Misalnya kan mereka suka banyak acara, nah itu UKM-nya dong disertakan ya, entah itu dalam bentuk pameran-pameran diadakan di mana-mana gitu kan, ada tuh pada saat puasa tuh mereka kasih tempat, mereka suruh jualan di situ. Jadi meng-create demand gitu, tetapi dengan membantu UKM. Jadi tidak hanya uang. Nah, ini yang mungkin harus dirubah oleh pemerintah dalam kondisi sekarang itu meng-create demand, gimana caranya supaya mereka bisa dapat uang gitu ya. Dengan cara mengembangkan UKM tadi ya, satu. Terus yang kedua, meningkatkan demand dari sisi peningkatan pendapatan. Nah, peningkatan pendapatan kalau sekarang orang banyak PHK misalnya, nih gimana misalnya? Ada proyek-proyek yang sifatnya bisa melibatkan masyarakat untuk bekerja misalnya. Nah, saya rasa itu perlu dibangun gitu. Jadi bukan hanya sekedar kita sangat disiplin terhadap APBN dan APBD, tapi melupakan yang sebenarnya dibutuhkan di depan mata gitu lah. Makanya ke depan menurut saya APBD dan APBN ini seringkali harus menjadi stimulus ya, tidak hanya pada sektor insentif, tapi juga langsung gitu loh. Itu saya rasa penting. Maka harus ada yang namanya fleksibilitas dalam kondisi tertentu, mereka itu bisa menjadi bisa memberikan kepada masyarakat, tapi bukan hanya bentuk BLT, tapi memberikan pekerjaan yang mereka bisa bayar gitu loh. Kalau dulu ada yang namanya zaman dulu tuh ada yang namanya ABRI Masuk Desa, itu sebenarnya adalah membantu masyarakat supaya masyarakat bekerja nanti digaji misalnya gitu. Nah, itu penting supaya orang tuh tidak hanya minta uang ya. Dalam tanda kutip itu kan sekarang banyak kan begitu ya. BLT itu kan seperti itu gitu. Nah, jadi meng-create itu. Nah, itu saya rasa juga bisa membantu memperbaiki perekonomian kembali gitu. Agar lebih sustain juga. Betul, ya, karena sebetulnya. memang jangan kira bahwa ke depan itu akan bisa menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak lagi. Enggak. Kenapa? Perusahaan makin banyak, kalau kita lihat kredit juga makin tinggi, tapi dia nggak butuh tenaga kerja gitu loh. Ya. Itu yang jadi masalah. Karena Benar, digitalisasi. Maka sebenarnya yang harus kita ciptakan malah sih ruang-ruang yang memang masih membutuhkan tenaga kerja, karena saya yakin tidak semuanya itu bisa dengan mesin dan teknologi, tapi juga masih butuh orang. Nah, ini yang mungkin harus di mapping. Nah, kita ini belum punya mapping secara baik untuk SDM. Oke, nah kita kembali lagi ya dengan kondisi saat ini begitu ya, seperti apa stimulus yang dibutuhkan begitu baik secara fiskal maupun juga mungkin secara moneter begitu. Karena di satu sisi seperti yang tadi Bu Afi sampaikan ya, bahwa stimulus ini diperlukan karena hingga saat ini UMKM banyak yang istilahnya mentok ya, sulit untuk naik kelas begitu. Nah, strategi apa yang dibutuhkan? Karena ketika kita berbicara berkaitan dengan naik kelas kan dibutuhkan mungkin pendanaan begitu, tapi sekarang kan era suku bunga juga tengah tinggi begitu. Ya? Nah, ini seperti apa? Jadi begini, kalau kita lihat sebenarnya suku bunga di era tinggi pun bank-bank buku 4 itu mampu memberikan bunga kredit yang lebih murah sebenarnya. Kenapa? Karena juga memang ternyata banyak dana yang nganggur yang pada akhirnya mereka marginnya semakin diturunkan gitu. Jadi sekarang mengambil spreadnya juga makin turun. Jadi sekarang tuh sebenarnya dalam kondisi bunga tinggi pun sangat kompetitif dalam bunga kredit. Dan itu mengorbankan margin dari bank. Dan itu kelihatan dong dari bank sudah mulai banyak di pertengahan tahun ini nanti bakal menunjukkan eranya adalah tidak untung gede-gedean. Ya, itu terlihat dari NIM yang makin turun kan gitu. Nah, itu sebenarnya sudah mengorbankan. Jadi artinya dari suku bunga menurut saya walaupun di era suku bunga tinggi, dari sisi kredit sudah sangat ditekan. Jadi memang persaingan itu sangat berat khususnya untuk bunga kredit gitu Mbak. Jadi saya rasa itu nggak masalah dari sisi pendanaan maupun dari sisi bunga gitu. Yang menjadi problem adalah mereka nggak bisa
mendapatkan kredit karena mereka nggak butuh, karena demandnya nggak ada kan gitu sebenarnya. Jadi otomatis jangan dilihat dari sisi sananya, tapi bagaimana meng-create demand itu Tetap saya dari rasa lebih ujungnya fokus. terlebih Yes, dahulu itu ya. penting. Karena kelihatannya banyak UKM mati sekarang karena kita bisa lihat retail turun kan penjualan Ya. retail. Terus penjualan yang berkaitan dengan masyarakat pada umumnya itu sudah banyak yang turun. Nah ini yang sebenarnya harus kita concern gitu. Oke, nah tadi berkali-kali ditegaskan oleh Bu Afi begitu ya stimulus dari sisi demand seperti apa. Nah tapi ketika kita melihat juga tadi kan sampaikan juga bahwa kalau misalnya di masyarakat kelas bawah oke lah mendapatkan bantuan subsidi dari BLT, pemerintah begitu betul. BLT. Nah tapi yang saat ini juga cukup tertantang ini adalah masyarakat kelas menengah ke bawah begitu. Betul. Bentuk subsidi seperti ataupun juga bentuk seperti apa fiskal ya? seperti apa yang sebetulnya bisa Oke. masuk begitu untuk Jadi kalangan ini. menengah bawah ini jumlahnya pada saat itu ya data menunjukkan TP2NK itu adalah 75 juta orang. Nah mungkin sekarang bisa naik. Nah orang ini yang cenderung tidak dapat BLT karena dia penghasilannya dianggap lebih besar daripada orang miskin gitu. Tapi mereka jadi problem ketika PHK gitu. Nah, kalau di beberapa negara itu kan mereka otomatis dalam jangka waktu tertentu kan diberikan seperti BLT gitu ya. Nah, di kita ini belum ada program untuk mereka. Nah, jadi sekarang waktu pandemi itu ada buat mereka adalah kartu prakerja namanya. Nah, kartu prakerja ini dulu untuk mengganjal mereka supaya mereka dapat uang tapi harus ikut training kan gitu ya. Nah, saya rasa ini yang mungkin PR untuk saat ini tuh yang ini nih sebenarnya gitu. Nah, apakah pemerintah punya kemampuan dalam menangani hal ini? Apakah mau model tadi kartu prakerja diperpanjang supaya mereka tetap punya keahlian tapi mereka punya uang untuk itu bisa juga. Itu bisa dilakukan ya. Karena tidak mungkin menciptakan lapangan pekerjaan tiba-tiba dalam kondisi seperti ini kan gitu. Sedangkan pemerintah sendiri APBN-nya juga terbatas ya. Bahkan Ekspansi sekarang juga tipis-tipis nah, sekarang aja dikritik soal makan siang gratis ya kan. Kemudian juga mau bayar utang yang 800 triliun gitu. Jadi menurut saya itu salah satunya apakah kartu prakerja ini akan dimanfaatkan untuk level ini dalam waktu tertentu sambil menunggu apa yang akan dilakukan pemerintah ke depan untuk bisa menciptakan lapangan kerja ya. Mungkin insentif industri yang harus dikembangkan dan pemerintah bisa kerjasama dengan berbagai negara untuk melihat market apa sih yang dibutuhkan. Karena menurut saya kita masih punya potensi dari sisi resource yang tapi menjadi intermediate good gitu loh. Nah ini yang belum dikerjakan. Kan kita baru tambang aja. Tapi sebenarnya banyak potensi-potensi kita yang belum dikembangkan selain dari sawit maupun batu bara kan. Nah di luar itu sebenarnya masih punya potensi besar. Misalnya mobil listrik nih tahun 2025 itu kan sebenarnya wajib. Nah tapi sejauh mana nih follow up-nya? Jangan-jangan nanti nggak diterusin lagi gitu ya. Nah jadi orang sekarang sedang menunggu kesinambungan dari satu pemerintah ke pemerintah yang lain terkait dengan janji-janji yang berkaitan dengan industri. Nah Pak Prabowo mengatakan pokoknya kita hilirisasi. Tapi apa sih hilirisasi yang sebenarnya punya potensi market yang tinggi? Nah itu kan akan menjanjikan orang bisa bekerja gitu. Nah jadi tahapan demi tahapan ini harus menunjukkan hal-hal yang positif dan terrealisasi itu paling penting sebenarnya. Dan itu